Bismillahirrahmanirrahim. Wa amba'dihim, dan dari sebagian ulama salaf. Jadi ulama itu dibagi menjadi dua. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Menghatamkan Al-Quran fi kulli siti layalin, di setiap 6 malam. Jadi kira-kira 1 pekan sekali menghatamkan Al-Quran. Berarti Al-Quran jumlahnya 30 juz. Dibagi 1 pekan berapa? Kira-kira 1 harinya 5 juz ya. Berarti setiap selesai sholat 1 juz. Kalau kita setelah sholat asar 5 halaman, itu pun mengeluh. Ya. Wa amba'dihim, dan dari sebagian ulama fi kulli khamsi layalin, di setiap 5 malam. Jadi ada yang 5 malam sekali hatam. Ini bagi seseorang yang tidak terlalu banyak aktivitas. Ya. Kalau kita habis sholat Isya belajar kitab, ya, fokus belajar kitab, mengartikan, mendengarkan cara baca, cara mengartikan sampai bisa fokus. Kalau setelah Isya kan gak main apa-apa, gak mikirin apa, fokus pada kitab. Kalau setelah subuh fokus menghafalkan, tidak main yang lain, ya. Sehingga ketika lulus hafalannya banyak, kitabnya mantap, bisa baca kitab, ya, dan yang lainnya. Karena sudah fokus belajar. Allah. Wa amba'dihim, dan dari sebagian ulama fi kulli arba'i layalin, di setiap 4 malam. Ini menandakan bahwa para ulama terdahulu itu sangat antusias untuk menghafalkan, untuk membaca Al-Quran. Sangat ingin. Ya. Ada yang mengatakan Rabi'atul Adawiyah, ya, seorang waliyah, wanita yang wali. Nah, jadi bukan hanya tilmid yang berpotensi menjadi wali, tilmidah juga berpotensi menjadi wali. Bukan hanya wali murid, ya. Beliau selama hidupnya beribu-ribu kali hatam. Beliau selama hidupnya beribu-ribu kali hatam, bukan beribu-ribu tahun tidak pernah hatam. Beda ya. Selama hidup beribu-ribu kali hatam dengan selama beribu-ribu tahun tidak pernah hatam. Allah. Minimal kita sebagai orang Islam itu pernah hatam kitabnya, ya, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Kadang nggak tahu apa sih Al-Quran yang terakhir, apa ya Al-Quran yang
awal, apa Al-Quran yang tengah-tengah, kadang nggak tahu. Jangan sampai kita wafat mati sebelum pernah membaca Al-Quran. Baca. Wa khatamah wa an ba'dihim dan wa an kathirinah, dan dari banyak ulama, fi kulli salasi layalin, di setiap 3 malam. Berarti setiap semalam ya. Berarti tilmid ini harus berdiri juga, ini yang lambat ya. Yang lambat tilmid berdiri juga. Ada yang menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali hatam, berarti 1 harinya 10 juz. Berarti setiap selesai sholat 2 juz. Ya. Minimal kalau enggak 2 juz, 2 halaman setiap selesai sholat. Berarti 5 kali sholat 2 lembar. Berarti 5 kali sholat hatam 1 juz. Ya, kan 10 lembar. Kalau setiap selesai sholat 2 lembar, berarti sehari semalam 1 juz. Ya. Berarti untuk kita semisal sedang menghafal juz 3, ya, atau sedang menghafal juz 1, berarti setiap selesai sholat 2 lembar. Berarti juz 1 sehari semalam selesai. Atau yang masih juz 29, yang kelas 7, biasanya yang kelas 7 itu masih juz 29. Setiap selesai sholat 1 surat. Ya, berarti sehari semalam 1 surat diulang 5 kali. Allah. Wa khatamah wa an ba'dihim, dan dari sebagian ulama, fi kulli lailataini, di setiap 2 malam. Berarti sehari semalam berapa? 15 juz. Kalau kita enggak usah 15 juz, yang penting baca setiap hari cukup. Ya. Sampai Al-Quran itu sama seperti handphone. Ya. Gadget kita, ya, sama dengan handphone kita. Kita akan enggak enak kalau enggak pegang handphone. Ya. Wa khatamah, dan menghatamkan ba'duhum, siapa sebagian ulama, fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap sehari semalam, khatmatan, 1 hataman. Jauh generasi Rasulullah jauh lebih baik daripada generasi setelahnya. Dulu ada seorang ulama yang menulis kitab kurang lebih 10 jilid, setiap jilid 100 halaman. Nulis pakai pena, bukan pakai laptop ya. Bukan kopas, ya, bukan buat kir, ya, kopas, bukan, nulis pakai tangan. Itu kurang lebih 10 jilid, setiap jilid 100 halaman. Berarti berapa? 1000 halaman. 1000 halaman. Nulis pakai tangan.
Itu penanya dicelupin, ditulis, ditulis. Kemudian muridnya disuruh nulis kembali. Tulis kembali ya. Tulisan saya yang 10 jilid ini tulis kembali. Kemudian muridnya berkata, wahai guru, tidak mungkin aku selesai seumur hidupku menulis ini, terlalu banyak. Loh, kok bisa? Wong penulisnya saja bisa, ya. Berarti bukan karena fasilitasnya, tapi karena kesemangatan, karena percaya dirinya aku kurang. Ya. Seorang guru menulis 10 jilid, setiap 1 jilid itu 100 halaman, selesai. Tidak membutuhkan waktu seumur hidup. Kemudian disuruh tulis ulang kepada muridnya. Muridnya yang sudah memiliki fasilitas lengkap merasa tidak mampu untuk menulis ulang. Ya. Padahal cuma mencontoh, tidak usah mengarang, tidak usah berpikir. Kalau mengarang pertama kali kan sambil berpikir, sambil menulis. Ya. Berarti bukan masalah fasilitas alat tulisnya, tapi masalah kesemangatannya, masalah motivasinya, ya, yang kurang. Dulu, santri dulu itu banyak yang hafal Al-Quran, 30 juz. Padahal makannya masak sendiri, beli lauk pauknya beli sendiri, ya. Kalau mati nggak pakai kompor, ya, nggak goreng sendiri, tapi hafal Al-Quran. Apakah masalah waktu? Ya. Berarti bukan masalah waktunya, masalah kesemangatan santri sekarang. Ya. Dulu, ya, ada seorang santri ketika belajar izin kepada gurunya, guru, saya izin untuk angkat nasi saya, takut gosong. Berarti sambil belajar sambil menanak nasi, iya. Tapi menjadi orang hebat, menjadi orang hebat. Jadi semisal ada orang beranggapan kenapa santri tidak hebat karena kurang waktu, padahal tinggal makan. Kadang nyuci piringnya tidak dicuci, piringnya ditumpuk. Kalau dulu jangankan mau makan, setelah makan mencuci piring, sebelum makan mencari piring. Bukan mencuci piring, mencari piring. Kenapa menjadi ulama besar? Kenapa menjadi para tokoh, kiai? Jadi setiap kegiatan yang ada di pondok itu bernilai pelajaran. Ya, bernilai pelajaran. Dulu Syekh Abdul Karim, siapa pengasuh pondok pesantren Lirboyo pertama kali? Hah? Beliau ketika nyantri di pondoknya Syekhona Khalil memiliki satu setel baju. Jadi kalau bajunya dicuci, dia merendam diri di sungai sambil menghafalkan kitab sampai kering bajunya. Kalau sudah kering diambilkan, dipakai. Itu menjadi ulama besar
punya pondok ribuan. Iya. Dan santrinya tersebar di seluruh Indonesia menjadi ulama-ulama semua. Pakaiannya ketika nyantri satu. Jadi tidak punya pakaian sampai lokernya penuh, enggak. Karena kalau lokernya penuh, pakaiannya banyak, nanti sibuknya bukan sibuk pelajaran, sibuk lepit baju, sibuk nyuci baju. Itu. Jadi harus modal santri menjadi sukses itu ada 3. Ya. Modal santri menjadi alim, menjadi alimah ada 3. Yang pertama, santrinya harus semangat. Yang kedua, orang tuanya harus semangat. Jadi orang tua kok pengen anaknya pulang terus, gak semangat berarti. Sudah, jangan mengharap menjadi orang alim. Jangan mengharap menjadi orang cerdas, pulang terus. Tiap pekan ada jadwal pulang. Tiap pekan ada jadwal pulang. Yang pertama, santrinya harus semangat. Yang kedua, wali santrinya harus semangat. Yang ketiga, gurunya harus semangat. Syekh Sya'roni, ada seorang Syekh Sya'roni, beliau alim, alamah, waliullah. Anaknya enggak semangat belajar. Ya, anaknya enggak semangat belajar. Kenapa anak saya enggak semangat belajar? Enggak mau belajar. Kemudian Syekh Sya'roni didatangkan ilham. Ya. Bahwasanya dia harus pasrah penuh kepada Allah agar anaknya semangat. Jadi Syekh Sya'roni itu besok harinya sudah pasrah. Mulai sekarang saya pasrah, totalitas pasrahkan kepada Allah, anak saya belajar. Kemudian esok harinya anaknya belajar terus, semangat. Sampai saking semangatnya belajar menjadi orang alim, melebihi teman-teman yang lainnya yang mondok selama beberapa tahun. Jadi syaratnya orang tua itu harus pasrah agar anaknya menjadi alim. Pasrah. Wa khatamah, dan menghatamkan. Khotam itu bahasa Arab yang artinya selesai, berarti menyelesaikan. Menghatamkan ba'duhum, siapa sebagian ulama, fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap sehari dan semalam, khotmatan, 1 kali hatam. Selesai. Jadi kalau punya target gak selesai-selesai, itu kurang semangat berarti. Kelas 7 targetnya sampai juz 1, kok muter-muter juz 30 saja gak lancar-lancar. Di juz sudah 9 terus gak lancar-lancar, kurang semangat. Wa minhum, dan ialah sebagian ulama. Wa minhum, dan ialah sebagian ulama, man, adapun ulama, kana, yang ada siapa man, yakhtimuh, ialah menghatamkan man, ialah menghatamkan man, fi kulli yaumin, di setiap malam, walailat, di setiap hari, walailatin, dan malam, khotmatainih, 2 kali hatam. Ada yang sehari semalam hatam 2 kali.
Kerjanya kapan Ustaz? Kapan kerjanya? Ya kerja. Memang hidup itu kita harus bekerja, harus semangat. Ya. Karena kerja juga ibadah. Tapi kerja itu tidak boleh melalaikan kita kepada membaca Al-Qur'an. Bangun tidur, mempersiapkan diri untuk berangkat kerja. Zuhur ketiduran karena capek kerja. Bangun tidur, meneruskan pekerjaan sampai menjelang maghrib. Menjelang maghrib kecapean, rebahan, tahu-tahu Isya. Isya bersih-bersih, ngobrol sama teman, ketiduran, tahu-tahu subuh. Loh, kapan baca Al-Qur'annya kapan? Setiap hari begitu. Bekerja ya bekerja, tapi jangan sampai pekerjaan itu melalaikan kita kepada ingat Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya. Menghatamkan Al-Qur'an terus tidak kerja ya lapar. Ya. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Bangun tidur, bersiap-siap berangkat kerja. Zuhur lupa, enggak sholat sampai kecapean sore hari. Istirahat sejenak. Setelah istirahat ngobrol jagungan sampai larut malam. Ketiduran, lupa enggak sholat subuh. Besoknya kerja lagi. Lupa lagi enggak sholat subuh karena kecapean. Untuk Allah kapan? Untuk Allah kapan? Bersiap-siap kerja, pakai parfum wangi, pakai baju yang bagus. Ketika sholat pakai kaos saja. Kadang kaosnya rusak. Astagfirullah. Wa minhum, dan ialah sebagian dari ulama man, adapun man kanah yang ada siapa man, yakhtimuh ialah menghatamkan man fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini. Wa minhum, dan ialah sebagian dari ulama man, adapun man kanah yang ada siapa man, yakhtimuh menghatamkan siapa man salasan 3 kali. Allah. Dulu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ya. Gurunya Imam Syafi'i. Itu kalau mengajar, kalau membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi dulu. Berpakaian yang paling bagus, pakai parfum yang paling wangi. Menghormat karena ingin belajar ilmu. Itu Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i. Sekarang berangkat Jumat, bangun tidur langsung wudhu, langsung ke masjid. Keringetan semua. Ya bisa mengganggu jamaah yang lain. Karena baunya kurang sedap. Jadi kalau berangkat hari Jumat itu mandi yang bersih, yang wangi. Karena ingin berjumpa dengan Allah
berjumpa dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat Jumatan, bangun tidur langsung wudhu, gak pakai parfum, kadang wudhunya terburu-buru. Kalau pergi ke mall, pakai sepatu, pakai celana, cari tas yang paling bagus, cari pakaian yang paling bagus, pokok tampil seideal mungkin, sekeren mungkin. Ketika ke masjid, wudhu saja terburu-buru. Wa khatamah, dan menghatamkan ba'duhum, siapa sebagian ulama, samanah khotamatin, 8 kali hatam, arba'an, 4 kali bil lailih, di waktu malam, wa arba'an, dan 4 kali bin nahari, di waktu siang. Kita nggak usah ini karomah ya, nggak bisa dinalar oleh akal. Kita jangankan 1 kali hatam semalam, yang penting baca aja setiap hari cukup. Ya, yang penting setiap hari baca aja. Caranya bagaimana? Kurangi hal-hal yang tidak penting, maka Allah akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang lebih penting. Itu namanya memanfaatkan nikmat waktu. Waktu adalah nikmat. Ketika kita tidak pergunakan semaksimal mungkin, tahu-tahu kita sudah umur sekian, tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu kita sudah berjumpa dengan malaikat. Loh, kok saya sudah mati? Jadi caranya agar kita hidup lebih bermanfaat, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Pilihannya 2, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat, atau menghindari hal-hal yang bermanfaat, akan diarahkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Pilihannya 2. Ada orang berdoa, ya Allah, kenapa ya Allah kok doa saya gak dikabulkan terus? Iya, karena kamu berdoa dengan jamaah yang jamaahnya suka tidur terus. Habis maghrib tidur, habis sholat subuh tidur, habis kok tidur terus, di kelas tidur, waktunya tahfidz tidur, tidur terus. Jadi setiap harinya kegiatannya tidur. Jadi yang diceritakan bukan pengalaman, tapi mimpinya. Saya mimpi zuhur begini, asar mimpi begini, malam mimpi begini. Jadi dia dalam hidupnya selalu bermimpi. Jadi salah satu ciri ulama itu tidak sering tidur. Kecuali bangunnya maksiat terus, ya tidur saja. Daripada bangunnya maksiat terus, tidur saja. Itu tingkatan paling rendah. Maksiat atau tidur. Tinggal pilih maksiat atau tidur. Tapi kalau lebih dari itu tingkatannya, bermanfaat atau tidur. Ya. Kadang kalau nggak tidur merasa kurang. Loh, saya nggak tidur tadi, harus diganti tidurnya. Ini sudah pecandu tidur. Saya mau tidur sekarang, kenapa? Tadi saya nggak tidur. Oh, ini ciri-ciri pecandu tidur. Tapi kalau siang harus ada jadwal tidur agar malamnya bangun. Ya. Biasanya kalau siang nggak tidur sama sekali, malamnya bangun. Meskipun malamnya tidur, meskipun dibangunin, pindah tempat. Ya.
dari atas ke masjid. Jadi masjid bukan tempat tahajud lagi, tempat perpindahan tidur. Jadi siang harus ada jadwal tidur. Itu tingkatan ketiga. Tingkatan yang paling tinggi, jarang tidur. Sayyidina Umar, sahabat kedua setelah Abu Bakar. Ada masyarakat pengen sowan kepada Sayyidina Umar, nggak jadi. Kenapa? Khawatir Sayyidina Umar tidur. Kemudian Sayyidina Umar tahu, loh siapa yang bilang saya tidur? Berarti dia salah menilai saya. Saya itu jarang tidur. Sayyidina Umar jarang tidur. Iya. Tapi bukannya tidak tidur, jarang tidur. Tidur dari subuh sampai asar. Itu bahaya. Faminal ladzina, maka ialah sebagian dari ulama. Maka ialah sebagian dari ulama kanu, yang ada siapa alladzina, kanu yang ada siapa alladzina yakhtimuna, ialah menghatamkan alladzina, khutmatan dengan satu kali hatam, fil yaumi di semalam, di sehari, walailati dan semalam, sehari semalam. Utsmanu bin Affanah, adapun Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan termasuk sahabat yang rajin membaca Al-Qur'an. Radiyah, semoga ridho. Ridho, tafhim, bukan rida. Semoga ridho. Ridho laki-laki, kalau perempuan rida. Radiyah, semoga ridho. Allah siapa? Allah anhu dari Utsman. Wa Tamimun dan Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari. Dari itu apa artinya? Rumah, ya. Kenapa sahabat Tamim ini dijuluki ad-Dari? Karena sering beribadah di rumahnya. Ya. Jadi ada ulama yang dulu ibadahnya enggak di masjid, di rumahnya terus ada. Jadi kalau di masjid terus, nanti rumahnya jadi kuburan, enggak pernah dibuat ibadah. Jadi ibadah itu kadang di rumah, kadang di masjid, ya. Kalau di masjid terus, nanti ibadahnya karena pengen dilihat terus. Ya kadang ibadah itu harus sembunyi-sembunyi, ya, agar tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Kadang ada yang di masjid, agar masjidnya menjadi meriah, ya, agar ditiru oleh adik-adiknya. Ya jangan di masjid terus, kadang ya di kamar nggak pernah sholat sunnah di kamar, ya kamarnya jadi kuburan nanti. Gak cerah kamarnya, ya. Jadi dulu ada sahabat yang ibadahnya di rumah terus, sampai dijuluki ad-Dari, tukang penghuni rumah, karena ibadahnya di rumah terus. Barang siapa yang sholat sunnah yang tidak ada tahu kecuali dirinya dan Allah, maka itu akan menjadi penghalang dia masuk neraka. Sholat sunnah kok ingin diketahui orang terus. Itu namanya sholat sunnah bukan karena Allah, tapi karena malu, khawatir tidak dikatakan orang yang rajin sholat. Jadi kalian harus pernah sholat yang tidak ada orang tahu sama sekali. Harus pernah. Sholat kok pengen diketahui orang terus. Gak boleh. Gak boleh ada niatan seperti itu. Ya.
Ketika kita sholat di depan umum, ya nggak apa-apa. Itu menjadi motivasi kepada yang lain. Tapi harus ada sholat yang tidak diketahui oleh seseorang kecuali Allah. Ya, harus. Tidak pernah sholat kecuali diketahui orang, itu bahaya. Ya. Wa Sa'id dan Sa'id bin Jubair. Dan Sa'id bin Jubair. Ada Jubair, ada Zubair. Bah Maimun, Zubair. Bah Maimun itu ketika makan sama teman-teman yang lain, makannya banyak. Iya. Karena khawatir yang lain malu kalau selesai duluan. Tapi kalau makan sendiri sedikit. Kalau sekarang beda, kalau makan sama yang lain makannya sedikit, khawatir dikatakan makan banyak. Tapi kalau makan sendiri, makannya 3 bakul, 3 piring. Semuanya dihabiskan. Jadi kalau ulama dulu, kalau makan bersama-sama standar agak banyak, tapi kalau makan sendiri sedikit. Ya. Kalau sekarang, kalau makan sama temannya sedikit, agar dikatakan waro, soleh. Tapi kalau makan sendiri banyak, unlimited, tanpa batas. Dulu kalau ulama ketika jamaah sholatnya sebentar, ketika menjadi sholat sendiri lama. Kalau sekarang ketika jamaah lama, ketika sholat sendiri baca Fatihah saja. Itulah perbedaan dulu dan sekarang. Aku yang dulu bukanlah yang wa Mujahid dan Mujahid wa Syafi'iyuh dan wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa akharunah dan yang lain. Jadi ulama dulu rajin-rajin menghatamkan Al-Qur'an. Wa minal ladzina dan di antara orang banyak Allah kanu yang ada siapa alladzina yakhtimuna ialah menghatamkan alladzina salasa khatamatin 3 kali hatam. Kalau mufradnya khutmah, kalau jamaknya khotamah. Jamak muannas salim, berimbuhan alif dan ta. Kalau jamak mudzakkar salim waw dan nun, iya dan nun. Nasabnya jamak muannas salim dengan kasrah. Jadi kalau jamak muannas salim nasabnya dengan ajarnya juga dengan sama-sama dengan kasrah. Apa jamak muannas salim? Jamak yang diimbuhin alif dan ta. Ya, alif dan ta. Semisal muslimun dijadikan jamak muslimatun atau muslimatin menjadi muslimatun. Ya, itu jamak muannas diimbuhin alif dan ta. Kalau nazamnya di Al-Miftah wa ma bita wa alifin qajumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Ya. Sulaim, siapa Sulaim? Sulaim ini ditasgir, asalnya Salman. Salman itu keselamatan besar. Kalau Sulaim keselamatan kecil. Sulaim ini adiknya Salman ini. Sulaim bin Iter
Atara. Ini Iter. Di sini ada yang namanya Atara. Sulaim bin Iter radhiyallahu anhu. Siapa Sulaim bin Iter itu? Qadi Misrah, hakim Mesir. Wah, hakim. Kalau di sini Salman vokalis solawat. Kalau Sulaim dulu menjadi hakim Mesir. Solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Fi khilafatih Muawiyah, di masa khilafah Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah, di masa khalifah Muawiyah, orang yang ahli fikih itu derajatnya lebih tinggi daripada presiden. Ya. Jadi orang yang alim fikih derajatnya lebih tinggi daripada presiden. Bahkan honornya, ya, gajinya itu lebih besar daripada ahli-ahli yang lain. Iya. Karena ahli fikih itu mengurusi penyakit hati, mengurusi penyakit kebutuhan akhirat, bukan hanya kebutuhan dunia. Jadi gajinya lebih besar. Dulu masa kejayaan Islam. Warawa dan meriwayatkan, bercerita. Jadi ulama dulu pandai bercerita. Cerita yang baik-baik. Jangan menceritakan aib orang lah. Kalau menceritakan aib orang lain sama halnya mengurangi tabungan amal kita. Tahan mulut kita, tahan lisan kita untuk membicarakan aib orang lah, agar nanti di hari kiamat aib kita tidak dipertontonkan. Nanti kita di alam mahsyar nobar, nonton bareng. Ya. Nonton apa Ustaz? Aib-aib kita di dunia. Apakah semuanya dipertontonkan? Tidak. Siapa aibnya yang tidak dipertontonkan? Ialah orang yang tidak pernah membuka aib orang lah. Man sataroh musliman satarahullahu fid dunya wal akhir. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhir. Karena akhirat itu adalah tempat kita nobar. Apa ayatnya? Yaumatu belas sarair. Pada hari yang di hari itu ditampakkan segala rahasia. Kita nobar bareng nanti di alam mahsyar. Ya. Jadi ketahuan siapa yang merusakkan canggang pintu. Ketahuan nanti. Loh, kok Fatih yang merusak canggang pintu? Wah, ketahuan sekarang. Umpamanya nanti gak ada rahasia lagi. Ya, semuanya diungkapkan. Jadi sekarang tidak boleh banyak pelanggaran agar nanti rahasianya tidak banyak yang nama baiknya tetap di akhirat. Ya, tidak boleh banyak melakukan hal-hal yang buruk nanti agar di akhirat kita tidak terlalu lama menonton aib-aib kita. Caranya bagaimana? Tutup aib orang lah. Ya, mungkin sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Ayo yang tilmidah duluan. Allahumma shalli ala Muhammad.